Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. And today in this video, I want to explain you about what I understand after watching two videos about reported speech or indirect speech. So, reported speech is when we tell someone what another people said. Ya, jadi uh, indirect speech ini atau reported speech ini merupakan kalimat tidak langsung atau kalimat yang kita ucapkan setelah orang tersebut mengutarakannya secara langsung. Jadi kita mengutip apa yang telah dibicarakan oleh orang itu. Nah, berbeda dari kalimat langsung atau direct speech. Nah, indirect speech ini juga terdapat perbedaan dalam penyajian kalimatnya dengan direct speech. Contoh, in the English, kalau direct speech, for example, Daniel said, I work in a bank. Nah, itu merupakan kalimat langsung atau direct speech-nya. Sedangkan indirect speech, Daniel said that he worked in a bank. Nah, dari penyajian kalimatnya saja tadi sudah kita bisa mendapatkan perbedaan dari penyajian kalimatnya. Nah, kalau direct speech itu sendiri, susunan pola kalimatnya itu terdiri dari reporting verbs, yang dimana tadi reporting verbsnya itu adalah Daniel said. Nah, setelah itu biasanya kalau direct speech itu ditambahkan dengan tanda kutip dua before reporting verbsnya. Jadi bukan before, after. Jadi setelah Daniel said itu ada petik dua, kemudian reporting words-nya yaitu I work in a bank. Nah, itu tadi pola kalimat direct speech, terdiri dari reporting verbs, tanda kutip dua, dan reporting words. Nah, sedangkan kalau indirect speech atau kalimat yang tidak langsung itu sama juga tadi, dimulai dari reporting words, reporting verbs-nya. Jadi kalau indirect speech itu Daniel said. Nah, perbedaannya kalau di kalimat langsung tadi sama kalimat yang tidak langsung, itu dari kata kutip dua, kan itu kutip dua berarti kalimat yang pada saat itu maksudnya langsung diutarakan oleh seseorang tersebut. Nah, kalau di kalimat tidak langsung ini berarti kita mengutip dan mengganti dengan conjunction atau kata penghubung. Nah, kata penghubung yang digunakan di sini adalah that. Jadi, setelah reporting verbs, Daniel said, nah, plus that atau kata penghubung. Kemudian dilanjutkan dengan reporting words-nya. He worked in a bank. Jadi ada tadi perbedaan penyajian kalimatnya. Bisa kita lihat bahwa dalam penyajian direct speech dan indirect speech itu berbeda. Nah, adapun perbedaan yang paling menonjol yaitu ada 3 poin. Pertama yaitu subject dan pronoun, yang kedua adalah tenses, dan yang ketiga adalah adverb of time or place. Nah, seperti dengan contoh yang sudah saya bilang tadi, kalau direct speech itu Daniel said, I work in a bank. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam indirect speech, berarti kita harus mengubah ketiga hal yang menjadi penentu perubahan dari kalimat langsung direct speech ke indirect speech, yaitu adalah subject dan pronoun. Nah, kalau kita ingin mengubahnya ke dalam indirect speech, berarti kita mengganti pronounnya. Nah, pronounnya di dalam direct speech tadi itu I. Berarti kalau di indirect speech itu menjadi he. Nah, selanjutnya adalah tenses. Nah, di direct speech tadi adalah I work. Berarti itu adalah simple present, subject plus verb one. Nah, kalau kita mau membentuk ke dalam indirect speech, berarti simple present itu akan menjadi past, simple past. Jadi di dalam indirect speech-nya kita ganti work menjadi kata verb kedua dari work adalah worked
ada ed di belakangnya, berarti kita ganti menjadi worked. Terus kita tambahkan lagi objeknya yang belakang in a bank. So perbedaannya sebenarnya perbedaan yang paling kelihatan di dalam perubahan dari direct ke indirect itu sebenarnya di tensisnya, karena setiap tensis itu kalau dari direct pasti berubah menjadi indirect, pasti selalu ada perubahan tensis kalau dari direct ke indirect. Jadi so we have to know, jadi kita harus hafal perubahan tensis tersebut. Nah, seperti tadi, berarti kalau direct speech itu tadi contoh yang kembali contoh awal, berarti kalau direct speech itu Daniel said I work in a bank. So indirect speech-nya berarti Daniel said that he worked in a bank. Nah, dalam perubahannya juga ini, perubahan dari direct ke indirect, menurut saya sih tensisnya yang paling susah ya, karena kita harus tahu dan hafal perubahannya dari direct ke indirect. For example, misalnya kalau dalam direct speech-nya itu present, so indirect speech-nya itu berarti kita ubah menjadi past. Nah, kalau misalnya di direct-nya past, berarti kita ubah menjadi past perfect. Nah, kalau misalnya di direct speech-nya itu future, berarti di indirect speech-nya itu harus diganti menjadi past future. Nah, seperti itu. Nah, okay, I think that's all. My presentation about the materials that I understand from watching the 2 videos. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.